Sensasi baru, nikmati waktu. Nah ini soal nama-nama yang Ya. tahun 2024 kemungkinan akan berpasangan. Ya. Ada disebutkan 2P nih, Prabowo Puan. Wah, itu Mungkinkah luar terjadi? biasa. Mungkin terjadi, mungkin Luar biasa ini. mungkin Kalau ini terjadi, jadi ya. Ini sangat mungkin terjadi. Aha. Sangat mungkin terjadi. Kenapa ya? Karena satu, ya, kalau kita jadi misal dalam posisi Mbak Puan, melihat Prabowo sebagai orang yang elektabilitas di Saat survei-surveinya ini, saat ini iya. selalu nomor satu, ya kan? Jadi ya wajar dong kan begitu. Yang kedua dari sisi dari sisi tiket, ini sudah selesai. selesai, Selesai. sudah selesai kan begitu kan. Jadi artinya effortnya itu tidak terlalu besar. Oke. Dan juga nih kalau misalnya Puan maju dari PDIP begitu ya, Prabowo maju dari Gerindra, kalau kita lihat nama-nama tadi berarti kan nama kayak Ganjar, nama kayak Bu Susi, Iya. ya Bu Risma berarti majunya nanti di Jakarta, nggak jadi di Pilpres begitu Oke. kan. Ya itu kan otomatis bukan jadi kompetitor lagi, kan ini kan mereka orang PDIP semua nih. Iya. Masa kalau Mbak Puan maju mereka mau ngalahin kan mungkin, rasanya nggak mungkin, atau mau pindah ke partai lain. Kemungkinan iya. ada tapi itu kecil sekali lah Oke. begitu kan. Berarti kan yang dihadapi sisa siapa? Nah itu dihadapi berarti sisa tinggal siapa? Anies Baswedan Oke. mungkin kan. Pak Anies nggak akan digandeng Gerindra di situ. Ya, kalau Prabowo-nya sudah Iya. maju kan mau gimana Makanya lagi? berarti- Sandiaga Uno aja lewat kan begitu kan kalau itu, kecuali kalau mereka memutuskan Nah maju kalau lewat partai pasangan lain. 2P ini maju, lawannya siapa aja tuh? Ya berarti nanti kita bisa membayangkan ya tadi ya tokoh seperti Aha. yang kuat-kuat ya Kak Anies Baswedan, entah AHY entah Muldoko begitu ya, entah AHY entah Muldoko, kemudian siapa lagi Ridwan ya paling Kamil? Ridwan Kamil Iya. kalau dia bisa dapat partai atau Oke. langsung ketum-ketum partai. Kalau berdua ini berpasangan mungkin? Gerindra, Ini Pak Prabowo dan Pak Anies. oh itu mungkin aja kalau kita bicara mungkin aja. Berarti harus Mungkin aja. harus diusung oleh Berarti kan dapat kan yang tiket dari mana cuman kan problemnya Anies Baswedan kan tidak ada partai. iya dia harus dapat Dia tiket. harus dapat dari partai mana kan begitu. Oke. Satu partai lagi mungkin misalnya cukup. PKS. Misalnya PKS. Bisa. Cukup. Berarti bisa. Berarti kan kalau kita lihat kursinya ya sebentar. Angkanya Capres militer sipil juga masih diperhitungkan ya. 13 tambah 8 bisa. Oke. Bisa 21, banget. ya. Cuman kan nanti pertanyaannya kalau PKS nanti dia akan bertanya lagi. Berarti saya kasih tiket saya ke orang lain lagi kan begitu. Which is itu terulang lagi deja vu nih, mulai dari Pilgub, Pilpres lagi ya. Tapi ya terserah aja sih kalau mau sih boleh aja nggak apa-apa begitu. Militer sipil masih jadi perhitungan orang. Kalau menurut saya Udah sih dikotomi militer sipil itu ada tapi tidak sekuat kemarin ya sebenarnya itu. Oke. Kalau sekarang ini yang jadi pertanyaan kalau menurut saya ya, yang jadi pertanyaan ini adalah kalau misalnya Pak Prabowo sama Anies Baswedan begitu ya. Nah, ini kan mantan pemilih 01-nya nanti terkonsolidasi kemana? Bisa nggak misalnya kalau ke Pak Anies Baswedan ini kan Iya. dia jelas representasi Ini 02, kelompok 02 politik ya Islamnya 212-nya kan kuat nih, begitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan mantan pemilih 01 Iya. mau nggak lari ke sini itu Iya, maksud iya. saya. Ini harus diperhitungkan juga oleh mereka yang itu harus diperhitungkan memasang-masangkan sekali orang begitu. Nah, kalau Prabowo sama Puan ceritanya Dua-duanya masuk tuh. agak lainnya begini. Kalau saya melihat manuvernya Gerindra ya. Jadi Gerindra ini memang komunikasinya cerdik juga nih kalau saya bilang. Cerdik Ini atau bukan apa-apa cerdas? ya, Cerdik sama cerdas cerdik dan beda, cerdas kan? lah begitu. Ini kayak mohon maaf ini bukan maksud apa-apa. Misalnya seperti pisau bermata dua lah. Kalau kita ngeliat misalnya dalam kasus FPI begitu ya. Dalam kasus kilometer 50. Ya kan Pak Prabowo kan nyaris nggak Tak ada. bicara apa-apa. Hampir jarang berkomentar Nggak ada. beliau dalam Tapi berbagai di bawah kesempatan. itu tokoh-tokoh Ya. Gerindranya itu gaspol begitu ya. Bahkan nggak ada ditegur tuh. Dari Fadli, Habibur Rahman misalnya, yang lainnya itu kan gaspol terus. Iya. Sehingga kemblong itu nggak ada. Nah, sehingga begini, di satu sisi di kalangan pemilih 02 itu. Ini walaupun saya amati dari diskusi di Iya. media sosial. Iya. Ya memang istilahnya walaupun Pak Prabowo diam tapi setidaknya dia masih bersama kita begitu. Jadi ada begitu dia diam Walaupun sementara udah aja. masuk di dalam kabinet Sementara masih aja menganggap- untuk supaya nanti maju di 2024. Sementara nanti di sebelah di pemilih 01 melihat
Karena yang dilihat figurnya Pak Prabowo, itu kan berarti Pak Prabowo ini toleran juga lah mungkin begitu. Jadi apa namanya, terlihat sekali gaya komunikasinya itu dia ingin catch all party lah begitu ya, begitu, catch all sides begitu. Jadi itu yang membuat pada akhirnya mungkin Prabowo Puan itu jauh lebih menarik dari hitung-hitungan itu ya ketimbang Prabowo Anies. Begitu. Golkar gimana? Menjagokan siapa kalau gitu? Masa Nah, Golkar sebagai partai yang selalu pasti berada di kabinet? itu dia. Kalau kita lihat sejarahnya Golkar dari pemilu ke pemilu Nggak itu pernah kan oposisi. Itu dia sebenarnya, satu tidak pernah oposisi, tetapi ada satu kenyataan juga yang resminya belum pernah menjadi kandidat yang berhasil. Ya. Kecuali Pak JK loh ya, tapi kan Ya. Pak JK dulu juga waktu itu Wakil. kan waktu wakil kan juga bukan sebagai waktu berpasangan sama Pak Pada Jokowi saat kan. itu sedang di luar ya. Waktu itu dengan di luar. Jadi maksud saya apa namanya Pak Erlangga dia perlu mendobrak apa namanya kebekuan itu. Dan itulah saya melihat sekarang beliau terlihat lebih agresif dan itu bagus. Oh, oke. Karena memang sekarang ini Golkar tidak lagi, karena kalau secara size kan secara tiket dia besar. Besar sekali. Nah, ketokohan orangnya ini yang perlu dibangun sehingga sekarang dia perlu lebih agresif. Harus Pak Erlangga yang maju. Ya kalau bukan ketumnya siapa Iya. lagi kan gitu kan. Ya kan? Ketum kan istilahnya the most powerful man in the political Oke. party kan, kalau bukan dia Oke. ya siapa lagi. Dan kalau Oke. kita ngelihat dari apa namanya, dari popularitasnya serta elektabilitas tokoh-tokohnya, ya memang Pak Erlangga yang paling tinggi. Oke. Jadi memang kalau Pak Erlangga sekarang ini, apalagi sekarang ini kan sebenarnya kan dia punya ini loh, punya angle loh ya. Dia punya angle yang bagus. Apa namanya, Apa? blessing in Ekonomi. disguise. Ekonomi, karena Iya. situasi sekarang ini Iya. memang tidak baik, begitu ya, kurang baik. Jadi beliau hadir misalnya membawa kebijakan ekonomi yang mungkin itu bisa dan ini posisi dia beda dengan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani nggak punya RI 1 partai. atau RI 2? Dia, Iya. ya kalau ketua partai ya RI 1, Harus masa RI RI 1 2 kan gitu. Tapi Karena ya nanti harus hitungan. realistis juga gitu. Ya, tapi nanti mungkin di ujung-ujung kalau misalnya ternyata angkanya nggak naik-naik begitu, atau angkanya mungkin kurang kuat ya, mau tidak mau ya, Oke. apa namanya, dia ya dia jadi RI 2. Oke. Tapi kan semua diskusi ini jadi tidak berarti kalau Jokowi 3 periode.